Bab ketujuh. Sarah dan David di sisi lain juga sama terkejutnya dengan Darius. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang seperti Darius di tempat seperti ini. David Leslie mengajak Sarah keluar hari ini untuk memanjakannya dengan hadiah mewah. Dia sudah membelikannya untuknya dan ingin membeli beberapa pakaian lagi sebelum semuanya berakhir. Namun, mereka tidak menyangka Darius juga ada di sini. Perlahan, ekspresi kaget di wajah Sarah perlahan berubah menjadi amarah. Dia langsung kesal saat melihat Darius. David pun diliputi amarah saat melihat Darius. Dia tidak akan pernah bisa melupakan penghinaan yang ditimbulkan Darius pada malam dia mengajak Sarah berkencan. Dia telah benar-benar menghancurkan citra populer yang dia coba bangun untuk dirinya sendiri. Sejak malam itu, dia membenci isi perut Darius. Dia telah berjanji untuk berurusan dengan Darius, tetapi Darius tidak ditemukan sejak malam itu. Siapa yang mengira dia akhirnya akan menemukannya di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Sarah bertanya, kemarahan terlihat jelas dalam nada suaranya. Darius merasakan jantungnya berdebar kencang saat mendengar nada pertanyaan Sarah. Ini bukan Sarah yang dikenalnya dan dirayunya selama 6 bulan. Dia tidak pernah tahu bahwa seseorang bisa berubah sedemikian rupa karena uang. Aku bertanya padamu. Jawab aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Sarah bertanya lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat gelisah saat menjadi Darius. Darius menghela nafas sebelum menjawabnya. Aku tidak perlu melaporkan setiap tindakanku kepadamu sekarang, bukan? Kata Darius. Apa masalahmu dengan keberadaanku di sini? Terakhir aku memeriksa ini adalah mal yang bisa dimasuki semua orang. Ucap Darius. Meskipun dia terluka saat melihat mereka berdua bersama, dia tidak ingin membuang waktu untuk bertukar kata dengan mereka. Dia hanya ingin membayar pakaiannya dan pergi. Sarah memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak menyukai cara Darius membalasnya. Dia hendak memberikan balasannya ketika dia melihat sejumlah besar tas belanjaan tertata rapi di lantai. Oh, jangan bilang kamu di sini untuk membeli pakaian. Sarah berkata dengan nada mengejek, dan ekspresi kejam terlihat di wajahnya. Darius tidak menyukai nada mengejeknya. Dia tidak melakukan apapun padanya, jadi mengapa dia mengganggunya? Permisi, kata Darius. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan mereka. Selain itu, orang-orang yang berbelanja di toko sudah mulai memperhatikan pertengkaran kecil mereka. Jangan kemana-mana, dasar petani miskin! Sarah berteriak. Dia juga menyadari bahwa orang-orang mulai memperhatikan pertengkaran mereka sehingga dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Darius sebanyak mungkin. Darius mengerutkan kening, tapi memutuskan untuk mundur. Dia ingin melihat apa yang ada di balik lengan Sarah kali ini. Namun, Sarah tidak berbicara dengannya. Dia lebih mengarahkan pandangannya pada pramuniaga di samping Darius dan berbicara dengan suara keras sehingga semua orang yang memperhatikan mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Mengapa kamu memperhatikan anak miskin ini? Tidak bisakah kamu melihat pakaian yang dia kenakan? Sarah memulai. Penjual wanita itu mengerutkan kening ketika dia melihat ke arah Darius lagi dan memperhatikan pakaiannya. Dia adalah sales lady baru di sini, jadi dia tidak memperhatikan pakaian Darius. Dia hanya ingin melayaninya, sehingga dia bisa mendapatkan komisi dari penjualannya. Namun, tampaknya itu merupakan kekhilafan besar di pihaknya. Orang yang ingin dia jual pakaiannya berpakaian sangat buruk. Dia tampak seperti dia hampir tidak mampu memberi makan dirinya sendiri. Sarah memperhatikan bahwa wiraniaga itu mulai bimbang dan ragu. Darius terus berbicara. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa seseorang yang berpakaian jelek seperti dia akan mampu membeli semua pakaian ini? Sarah bertanya. Biarkan aku memberitahumu. Aku mengenal orang ini secara pribadi dan dia benar-benar miskin. Dia bahkan tidak mampu membeli makanan seharga $100 untuk dirinya sendiri.
apalagi membeli pakaian sebanyak ini dari Louis Vuitton. Seru Sarah. Hal itu sepertinya meyakinkan wanita penjual itu karena dia sekarang memandang Darius dari sudut pandang baru. Sejujurnya meskipun Darius tinggi dan tampan, hal itu tidak menyembunyikan pakaian murah yang dia kenakan. Tampaknya tidak masuk akal jika seseorang yang total pakaiannya tidak berharga $30 ingin membeli begitu banyak pakaian di Louis Vuitton. Aku sarankan Anda menelepon keamanan untuk mengusirnya. Dia mungkin ada di sini untuk mencuri pakaian ini alih-alih membayarnya. Sarah menyimpulkan, menyilangkan tangannya dan terlihat puas. Darius tidak bisa lagi diam dan menanggung hinaan dan tuduhan yang dilontarkan Sarah kepadanya. Dia memperhatikan bahwa orang-orang yang hadir mulai memandangnya dengan aneh. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang tentang dirinya, tapi dia tidak tega dihina seperti itu. Apa maksudmu dengan itu? Tolong bungkuskan pakaian itu untukku. Aku akan segera membayarnya. Darius berkata kepada pramuniaga itu dengan nada tegas. Dia akan menunjukkan kepada mereka terbuat dari apa dia. Tolong bungkuskan untuknya. Aku ingin dia membayarnya. Tapi aku dapat meyakinkan Anda bahwa orang ini di sini hanya untuk membuang-buang waktu Anda. David menimpali. Dia sangat menikmati drama kecil yang sedang terjadi. Darius tidak repot-repot membalasnya. Saat ini semua orang di toko telah berkumpul untuk menonton drama yang sedang berlangsung. Wanita penjual itu mengemas semua pakaian itu. Darius telah memilih dengan rapi sebelum memindai harga semuanya. Total biaya pakaian itu adalah $610.000. Kata wanita penjual itu. Darius tidak peduli dengan harganya. Sekalipun jumlahnya $1 juta, dia akan membayarnya tanpa ragu-ragu. Ia ingin menunjukkan kepada Sarah bahwa ia tidak lagi sengsara dan miskin. Sarah dan David menarik napas dingin ketika mendengar harganya. $610.000? Itu sangat mahal. Mereka bahkan lebih khawatir ketika melihat ekspresi riang Darius di wajahnya. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan harga pakaian itu. Apakah ini benar-benar Darius yang sebelumnya tidak mampu membeli makanan sebesar $100? Apakah kamu akan membayar dengan uang tunai atau kartu? Wanita penjual itu bertanya. Darius memikirkannya dan memutuskan untuk membayar dengan kartu. Aku akan membayar dengan kartu, jawab Darius. Dia mengeluarkan kartu hitam yang diberikan oleh kakeknya dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Dengan penuh harap, semua orang menyaksikan wanita itu mengambil kartu hitam itu dan menggesekkannya ke mesin. Mereka ingin tahu apakah orang miskin ini mampu membeli beberapa pakaian senilai $610.000. Semua orang menunggu untuk melihat pemindai lampu di mesin berubah menjadi hijau, menandakan bahwa Darius memang telah membayar pakaian tersebut. Namun, bukan itu yang terjadi. Lampu mesin berubah menjadi merah, yang berarti hanya satu hal. Transaksinya ditolak. Sarah dan David tertawa terbahak-bahak saat mendengar bunyi bip setelah mesin berubah menjadi merah. Ternyata mereka benar. Darius hanya berpura-pura menjadi orang kaya. Dia hanya datang ke sini untuk membuang waktu mereka. Mereka benar. Darius tidak pernah mampu membeli pakaian seharga $610.000. Mereka benar-benar berkhayal untuk percaya sejenak bahwa dia mampu membelinya. Dana, pramuniaga yang membantu Darius memilih pakaian sangat sedih dan kecewa. Dia berpikir bahwa dengan keyakinan yang ditunjukkan Darius ketika dia menawarkan untuk membayar pakaian itu, dia benar-benar mampu membayarnya. Sepertinya semua itu bohong. Beberapa orang yang berkumpul untuk menyaksikan drama tersebut mulai bergosip dengan keras. Wow, bisakah kamu mempercayainya? Dia sebenarnya memilih beberapa pakaian seharga $610.000 ketika dia bahkan tidak mampu membayarnya. Benar? Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya dalam hidupku. Apakah dia tidak merasa menyesal? Dia benar-benar di sini untuk bermain-main dengan staf di sini. Kenapa dia malah diizinkan masuk ke sini?
Apa pihak keamanan tidak melihat bagaimana dia berpakaian? Seharusnya mereka lebih fokus pada hal-hal seperti ini. Sarah dan David bersungut-sungut ketika mendengar komentar menghina yang ditujukan kepada Darius. Sherry merasa sangat senang dengan drama yang terjadi di hadapannya. Ia sangat senang melihat Darius terus-menerus difitnah oleh berbagai orang. Sementara itu, Darius mengalami keterkejutan dalam hidupnya. Dia jelas tahu bahwa ada 10 miliar dolar di kartu itu, karena kakeknya tidak akan pernah berbohong kepadanya. Jadi mengapa dia tidak mampu membayar pakaiannya? Darius melihat sekeliling dan memperhatikan orang-orang membuat pernyataan yang menghina dirinya. Dia menghela nafas. Dia berpikir untuk membayar pakaiannya dengan mentransfer uang menggunakan ponselnya, tapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dari apa yang dia lihat, orang-orang di sini sangat ingin memfitnahnya. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk membayar pakaian itu. Sarah, yang sudah cukup tertawa tentang situasi Darius, angkat bicara lagi. Kali ini ada senyum lebar di wajahnya. Lihat, sudah kubilang dia sangat miskin. Dia hanyalah seorang yang berpura-pura. Membayar pakaian senilai 610.000 dolar. Seolah-olah dia di sini hanya untuk bermain-main denganmu. Sebaiknya kamu mengirimnya keluar sekarang. Jika tidak, beberapa dari pakaian itu mungkin benar-benar hilang. Penjual wanita itu telah mengubah pandangannya terhadap Darius. Dia mengira dia adalah pelanggan asli, tetapi ternyata dia ada di sini hanya untuk membuang-buang waktu. Sebagai seseorang yang mengajaknya berkeliling toko, tentu saja dia merasa paling marah pada Darius. Tuan, sebaiknya Anda pergi. Anda tidak mampu membayar pakaian ini, jadi aku akan mengembalikannya, kata Dana. Darius tidak mau menerima ini. Dia mengerti dari mana Dana berasal. Siapa yang tidak marah jika seseorang datang ke tokonya dan memilih banyak barang tetapi tidak mampu membayarnya? Setidaknya Darius tahu dia akan marah jika menjadi Dana. Mohon tunggu. Pindai kartunya lagi. Sudah kubilang aku mampu membelinya. Darius memohon. Ia tidak ingin niatnya disalahartikan oleh Dana. Oh, tolong. Jelas sekali itu adalah kartu palsu yang tidak ada 1 sen pun di dalamnya. Jangan biarkan dia membuang-buang waktumu lagi. Sarah menimpali, sangat menikmati momen ini. Darius mengabaikan Sarah dan berbicara dengan Dana untuk memindai kartu itu lagi. Namun, Dana tidak menerima semua itu. Pak, silakan tinggalkan toko. Jika Anda terus mengganggu jam kerja kami, aku tidak punya pilihan selain memanggil petugas keamanan. Dana berkata dengan tegas. Dia mulai merasa muak dengan sikap Darius yang tidak tahu malu. Darius hendak menjawab ketika sebuah suara keras bergema di toko dan seorang pria jangkung muncul. Apa yang terjadi di sini? Pria itu bertanya dengan nada berwibawa. Segera semua orang menoleh untuk melihat pria itu. Pria itu berpakaian rapi dengan salah satu setelan langka Louis Vuitton yang harganya lebih dari 70.000 dolar yang menunjukkan pria itu bukanlah orang biasa. Dia tampak berusia akhir 30-an dan cukup tampan. Dia berjalan perlahan lagi sampai dia tiba di tempat orang-orang berkumpul sebelum berbicara lagi. Aku mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi di sini? Pria itu mengulangi pertanyaannya sambil melirik staf yang hadir. Manajer Gary. Dana dan staf lain yang hadir berteriak sambil membungkuk dalam-dalam. Orang yang hadir tak lain adalah manajer toko Louis Vuitton. Ia jarang muncul, kecuali ada personel penting yang hadir, sehingga kehadirannya di sini mengejutkan semua orang yang hadir. Namun, dia sudah mendengar keributan dari kantornya dan memutuskan untuk turun untuk melihat masalahnya. Selamat siang, Tuan Gary. Saya David Leslie, putra Jack Leslie. Ucap David sambil memperkenalkan dirinya pada sang manajer. Dia tahu bahwa manajer toko ini juga orang yang hebat, karena ini bukan satu-satunya toko yang dia kelola, jadi dia ingin mendapatkan sisi baiknya. Manajer itu menanggapi sapaan David dengan enteng lalu berbicara lagi.
Apa kalian semua tidak punya mulut? Aku bertanya apa yang terjadi di sini? Manajer itu berteriak. Tidak apa-apa, Tuan Gary. David memulai. Pria ini datang ke sini dan mengaku membeli pakaian seharga $610.000. Sementara itu, dia bahkan tidak mampu membeli makanan seharga $100. Gary mengerutkan kening ketika mendengar narasi David. Ada seseorang yang cukup berani untuk melakukan aksi seperti itu di toko ini ketika dia ada? Dia mengalihkan pandangannya ke Darius dan menatapnya dengan sikap mengintimidasi. Apakah ini benar, anak muda? Dia bertanya dengan dominan. Jika pemuda ini benar-benar datang ke sini dan melakukan aksi seperti itu, dia akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah keluar dari toko ini dengan baik lagi. Namun, Darius tidak terpengaruh saat melihat tatapan sang manajer yang mengintimidasi. Dia baru saja membagikan kartu hitam yang diberikan kakeknya dan berkata, "Aku pikir ada yang salah dengan mesin Anda." Darius berkata dengan berani. Meskipun dia memohon kepada Dana, dia tidak akan membiarkan orang luar meremehkannya, tidak peduli siapa orangnya. Oh! Manajer itu bergumam, alisnya berkerut. Namun, matanya melebar karena terkejut setelah dia mengambil kartu hitam itu dari Darius dan memeriksanya dengan seksama. Bab ke-8. Ini! Dari mana kamu mendapatkan ini? Gary bertanya dengan nada rendah dan bingung. Dia benar-benar tercengang. Apakah ada masalah? Darius bertanya, sedikit mengernyit. Sarah dan David, serta Dana dan penonton lainnya dibuat bingung dengan tingkah Gary yang tiba-tiba. Mereka yakin dia akan mengusir Darius setelah mengungkap bahwa dia adalah pembohong dan orang yang berpura-pura. Tapi bukan itu yang terjadi. Gary mau tidak mau melihat Darius dari atas ke bawah sekali lagi, namun tetap menggelengkan kepalanya. Dia adalah manajer toko ini dan telah melakukannya selama bertahun-tahun, jadi wajar jika dia menyadari bahwa kartu tersebut tidak biasa. Sekilas, dia dapat mengetahui bahwa kartu tersebut adalah kartu khusus yang dibuat khusus untuk pimpinan sebuah bisnis atau perusahaan ternama. Namun, penampilan laki-laki di depannya tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Dia jelas tidak terlihat seperti seseorang yang mengendalikan kekuasaan dan kekayaan sebesar itu. Dia hendak menghadapi petani tersebut ketika dia teringat sesuatu yang penting. Beberapa hari yang lalu, beredar rumor di kalangan petinggi tentang pengalihan kepemilikan konsorsium papan atas ke pihak lain. Namun, hanya sedikit yang diketahui tentang individu tersebut, karena semua informasi tentang individu tersebut dilindungi dengan ketat. Gary tiba-tiba merasakan butiran keringat berkumpul di dahinya. Bagaimana jika individu di sini adalah orang yang diberikan kepemilikan konsorsium? Itu adalah kemungkinan yang menakutkan ketika dia memikirkannya. Semuanya masuk akal ketika dia memikirkannya seperti itu. Kalau tidak, bagaimana cara memiliki kartu eksklusif itu? Jika dia memperlakukannya dengan buruk, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tentu saja tidak, Tuan. Selamat datang di toko kami. Aku mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang kami timbulkan. Gary berkata dengan nada sopan. Sikapnya berubah 180 derajat ketika dia memikirkan orang ini sebagai kepala konsorsium terkemuka. Dia tahu dia tidak mampu menyinggung perasaan orang ini. Darius tersenyum melihat sikap sang manajer berubah. Tak heran jika ia mampu menjadi pengelola toko mewah tersebut. Dia tentu saja memiliki kualitas tersebut. Mohon maafkan kekurangannya. Dia tidak tahu beban di balik kartu ini. Pak Gary berkata sambil memelototi Dana, pramuniaga itu, yang membuatnya mundur ketakutan. Dia tidak bodoh dan dia melihat bahwa dari cara Tuan Gary memperlakukan Darius, dia pastilah orang yang penting. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam? Kita bisa menyelesaikan transaksi di sana. Gary berkata dengan sopan, bahkan membungkuk ringan kepada Darius, benar-benar memukau para penonton yang hadir.
Darius mengangguk mengakui perilaku dan keramah tamahan Gary sebelum berjalan menuju ruangan khusus yang diarahkan padanya. Tampaknya David sangat kesal dengan perlakuan Gary yang tiba-tiba pada Darius. Dia tidak mengerti apa yang membuat Gary memperlakukan Darius seperti itu. Jadi dia merasa Darius telah menggunakan cara yang tidak bermoral untuk membuat Gary melakukan perintahnya. Maaf, Tuan Gary. Aku pikir ada kesalahan di sini. Orang ini sangat miskin dan tentu saja tidak mampu membayar sejumlah uang selangit untuk pakaian itu. Aku sarankan Anda mengusirnya karena dia mungkin mencoba untuk menipumu. Ucap David dengan sopan pada Tuan Gary. Dia tidak tahan melihat Tuan Gary memperlakukan Darius dengan hormat. Gary mendengus dingin saat mendengar perkataan David. Meskipun Tuan Leslie adalah seorang pebisnis terkemuka di distrik Mayflower, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepala konsorsium. Menurut orang ini, siapa yang akan menasihatinya tentang masalah tokonya? Bahkan ayahnya pun tidak berani melakukan itu. Aku sarankan kamu memperhatikan kata-kataku. Orang yang dimaksud adalah VIP yang sangat penting bagi kami. Gary berkata dengan dingin. Sarah yang berasal dari kalangan menengah ke bawah tentu saja merasa terintimidasi oleh orang seperti Gary, seorang manajer di toko mewah ini. Namun ia tidak tega mendengar Gary menyebut Darius sebagai seorang VIP. Lelucon yang luar biasa. Jika Darius adalah seorang VIP, maka dia mungkin juga menjadi VIP di toko ini. Tuan manajer, aku pikir Anda salah. Orang ini benar-benar tidak mampu membeli makanan senilai $100. Aku tahu ini karena kami berasal dari universitas yang sama. Bagaimana dia bisa membeli beberapa pakaian senilai $610,000 jika dia tidak bisa bahkan mendapatkan makanan enak? Idenya sendiri sungguh menggelikan. Seru Sarah. Pak Gary kini kesal dengan kelakuan mereka. Apakah mereka mencoba membunuhnya? Jika dia mengikuti kata-kata mereka sejak awal, dia bahkan tidak akan berdiri di sini keesokan harinya. Meskipun Pak Gary marah pada mereka, dia tetap berbicara dengan sopan kepada mereka. Lagi pula, ayah David Leslie dan dia sudah makan beberapa kali. Tidaklah baik jika dia memperlakukan putranya dengan buruk. Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan menoleransi mereka yang mencoba menyabotase dirinya. Meskipun dia mungkin kenal dengan ayah David, dia tahu kapan harus membedakan antara pekerjaan dan persahabatan. Selain itu, ayah David tidak bisa dibandingkan dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki sebuah konsorsium. Jelas sekali dia akan memihak mana antara seorang pengusaha kaya dan kepala konsorsium terkemuka. Aku yakin kamu di sini untuk berbelanja dan membeli beberapa barang. Silakan berbisnis. Jika kamu terus melontarkan komentar yang menghina tamu VIP kami, maka aku tidak punya pilihan selain memanggil keamanan untukmu. Kata Gary. Setelah mendengar ini, meskipun David dan Sarah sangat tidak puas dan merasa getir, mereka berbalik dan melanjutkan belanja mereka. Pak Gary adalah seseorang yang tidak akan tergerak oleh nama Leslie. Namun, episode kecil ini hanya menambah kebencian mereka terhadap Darius. Terutama ketika setelah 20 menit Darius keluar dari ruangan sambil tersenyum dan manajer mengikuti di belakangnya. Setelah mengemasi tas belanjaan yang telah Dana bungkus untuknya, Darius meninggalkan toko tanpa melirik mantan pacarnya itu. David sangat marah tapi dia sudah punya rencana. Darius keluar dari toko dengan gembira. Dia merasa sangat puas setelah kejadian kecil di toko. Dia berjalan beberapa menit dengan tas belanjaan di tangannya sebelum berhenti. Perut Darius keroncongan, mengingatkannya bahwa dia belum makan apapun. Dia ingin makan di Sky Garden Hotel, tapi dia membawa banyak tas belanjaan. Membawa tas belanjaan ke hotel akan sangat merepotkan baginya. Selain itu, dia benar-benar perlu mengganti pakaiannya, atau dia mungkin tidak akan diizinkan masuk kali ini. Darius memanggil taksi dan masuk. Dia memutuskan untuk meninggalkan pakaian barunya di asrama sebelum pergi ke hotel untuk makan. Perjalanan kembali ke asramanya lancar, dan begitu pula cara berjalannya. Selain sesekali tatapan dan gosip dari para siswa, tidak ada yang luar biasa.
Dia memasuki asramanya. Ruangan dan melihat bahwa ruangan itu masih kosong. Bahkan meskipun 2 jam telah berlalu sejak dia berangkat ke mall, teman asramanya belum kembali. Darius menyimpan tas belanjaannya dengan rapi dan jauh dari pandangan teman-teman sekamarnya. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan tidak perlu apapun yang muncul saat mereka melihat tas belanjaan di tempat tidurnya. Setelah selesai, dia mengganti salah satu pakaian baru yang dia beli. Pakaian itu sangat cocok untuknya, yang membuat Darius tersenyum. Harga dirinya meningkat ketika dia mengenakan pakaian itu. Tampaknya berpakaian bagus memiliki manfaat tersendiri. Darius tiba-tiba mengerang. Setelah kejadian singkatnya dengan Sarah, dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia perlu membeli sepatu baru juga. Seluruh pakaiannya rusak karena sepatu yang dia kenakan sudah usang. Darius menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia terlalu lapar untuk kembali ke toko dan membeli sepatu baru. Lagi pula itu tidak terlalu menjadi masalah. Dia akan pergi dan membeli sepatu baru setelah makan. Saat ini, makan adalah prioritasnya. Rasa lapar tidak lagi dapat diabaikan. Darius keluar dari kamarnya dan memanggil taksi ke Sky Golden Hotel. Dalam perjalanannya ke sana, dia teringat rangkaian peristiwa yang membawanya ke sana. Memang baru beberapa hari, tapi banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari itu. Darius turun dari taksi dan berdiri di depan pintu masuk hotel yang megah. Berbeda dengan pertama kali dia datang ke sini, dia tidak terkesan lagi dengan hotel bintang 7 itu. Rumah kakeknya jauh lebih megah dari hotel ini. Namun, ketika dia melihat deretan mobil di tempat parkir, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Dia tidak sabar menunggu kedua mobilnya tiba. Saat dia memasuki hotel, setelah menyapa keduanya penjaga keamanan yang ditempatkan di depan pintu, dia langsung diterima oleh seorang staf hotel. Petugas keamanan menganggap wajah Darius familiar, namun tidak tahu di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang dimaksud adalah orang yang sama yang mereka laporkan ke polisi beberapa hari sebelumnya. Namun hal itu bisa dimaklumi, karena Darius sekarang terlihat sangat berbeda dari beberapa hari yang lalu. "Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Anggota staf hotel bertanya dengan sopan. "Aku di sini untuk makan." Darius menjawab. "Apakah Anda punya kartu anggota, Tuan?" Anggota staf hotel bertanya lagi. Darius mengerutkan kening. Dia menyadari dia tidak memiliki kartu anggota. Dia tidak tahu bahwa dia memerlukan kartu anggota untuk makan di sini. Dia beralasan jika David dan Sarah bisa makan di sini, yang diperlukan hanyalah uang, yang menurutnya tidak akan menjadi masalah baginya karena dia sekarang punya banyak uang. "Tidak. Aku tidak punya." Darius menjawab. "Pak, makanan kami sangat enak dibandingkan tempat lain. Bahan-bahan kami semua kelas 1, begitu pula alat yang digunakan untuk membuatnya. Tidak sembarang orang bisa bersantap di sini. Hanya mereka yang memiliki kartu anggota yang bisa bersantap di sini," kata anggota staf hotel. "Kalau begitu, bagaimana caraku menjadi anggota?" Darius bertanya. Dia menjadi sangat lapar dan hanya ingin menyelesaikan masalah keanggotaan ini. "Pak, jika Anda mengisi ulang $100,000, Anda mendapatkan kartu keanggotaan perunggu. Jika Anda mengisi ulang $500,000, Anda mendapatkan kartu keanggotaan Prag, dan jika Anda mengisi ulang $1,000,000, Anda mendapatkan kartu keanggotaan emas." Staf hotel menjelaskan. Darius mengangguk sebelum mengeluarkan ponselnya yang bergaya dan bergaya. Dia akan melakukan transfer sebesar $1,000 sekaligus untuk mendapatkan kartu keanggotaan emas. "Baiklah, aku akan menambah $1,000 sekaligus," kata Darius. Ia sendiri terkejut karena ia rela menghabiskan begitu banyak uang untuk memberi makan, namun ia tetap melanjutkannya. Itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan jumlah uang yang dia miliki sekarang. Staf hotel kaget saat mendengar Darius mengaku langsung membayar kartu keanggotaan emasnya.
Jarang sekali ada orang yang membayar sebanyak itu untuk makan di sini. Kebanyakan orang memilih untuk memilih kartu keanggotaan Prague atau perunggu. Meskipun terkejut, dia membawa Darius ke meja resepsionis tempat dia segera menyelesaikan pembayaran. Jika David ada di sini, dia akan muntah darah saat melihatnya. Dia telah menggunakan uang saku bulanannya untuk membeli kartu perunggu senilai $100.000 yang sudah dia habiskan setengahnya dalam satu malam. Sementara itu, Darius telah menghabiskan $1 juta untuk mendapatkan kartu keanggotaan emas. Prosesnya lancar dan mudah. Darius ditawari ruangan khusus yang diperuntukkan bagi anggota emas untuk bersantap, namun menolaknya. Dia hanya ingin makan dengan cepat. Darius duduk untuk makan setelah ditawari meja bagus di tempat yang sangat bagus di hotel dengan berbagai makanan mewah di atas meja. Namun, dia baru saja makan satu gigitan pun ketika 3 wanita cantik masuk. Bab ke-9. Ketiga wanita yang berjalan masuk tampak sangat akrab bagi Darius, terutama yang berada di tengah, yang membuatnya bertanya-tanya di mana ia pernah melihat mereka sebelumnya. Dia masih memandangi para wanita itu dengan saksama ketika wanita di tengah menyadari seseorang sedang menatapnya. Dia memperhatikan seseorang sedang menatapnya, yang dia abaikan karena dia sangat menarik. Tetapi ketika dia melihat ke arah Darius, dia mengenali wajahnya tetapi tidak dapat mengingat di mana dia bertemu dengannya. Sekilas melihat mejanya yang dipenuhi makanan mewah menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin sangat kaya. Karena bisa makan di sini, berarti dia memiliki kartu anggota. Kartu keanggotaan paling sedikit berharga $100.000, yang berarti dia jelas memiliki sisa $100.000 untuk makanan. Claire, apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Hira, salah satu wanita yang menemaninya angkat bicara. Claire mengangguk ringan dan mengingat wajah Darius sebelum pergi. Karena dia berasal dari keluarga berada, dia juga memiliki kartu anggota. Meskipun itu adalah kartu keanggotaan Prague, itu tetap merupakan sesuatu yang patut diperhatikan. Dia telah berjanji untuk mengajak teman-temannya makan malam di Sky Garden Hotel, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa memenuhi janjinya sekarang. Darius mengawasinya berjalan pergi sampai dia menghilang dari pandangan. Dia tampak sangat cantik dengan sosok jam pasir dan kulit yang sangat putih. Darius menghela nafas. Perpisahan Sarah dengannya dapat dimengerti. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk makan di sini dan berbelanja di toko-toko mewah. Itu masih bukan alasan baginya, karena jika dia tetap tinggal bersamanya, dia akan melimpahinya dengan lebih banyak kemewahan yang diinginkannya. Darius berhenti memikirkannya dan fokus pada makanannya. Dia sangat lapar. Darius segera menghabiskan makanannya sebelum menghela nafas puas. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Dia melihat bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 1 jam makan di sini. Dia berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Bagaimanapun, dia masih perlu membeli sepatu baru. Dia memanggil taksi dan kembali ke pusat perbelanjaan lagi. Kali ini ia tidak menghabiskan waktunya untuk berkeliling dan langsung menuju ke toko pertama yang dilihatnya, yaitu toko Armani. Begitu memasuki toko, dia melihat sekeliling sebentar, melihat-lihat ratusan sepatu, sandal jepit, dan sneakers yang harganya ribuan dolar. Dia memandang selama beberapa detik sebelum matanya tertuju pada sepasang sepatu Keds. Dia memeriksa label harganya dan bersiul pelan. Sepasang sepatu Keds berharga $20.000. Darius sudah kaya sekarang, tetapi dia masih ragu-ragu setelah menjalani kehidupan hemat. Ia masih berusaha menghilangkan mentalitas bahwa dirinya miskin dan ingin menerima identitas barunya sebagai orang kaya secepatnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia telah membayar $1 juta sekaligus hanya untuk makan. Setelah mengemasi sepasang sepatu Keds, dia berkeliling dan memilih alas kaki lain yang dia suka, sepatu, sneakers, sendal dan lain-lain. Dia ingin memiliki banyak sepatu yang cocok dengan berbagai pakaiannya. Ketika dia selesai, dia menuju ke konter untuk melakukan pembayaran atas pembeliannya ketika dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya.
Dia baru saja akan mengabaikannya ketika dia mendengar suara tamparan yang diikuti dengan teriakan. "Dasar jalan!" Darius pun melangkah ke tempat aksi berlangsung karena penasaran. Beberapa orang lainnya telah berkumpul untuk menyaksikan aksi tersebut berlangsung. Ketika Darius tiba di tempat kejadian, dia bisa mengetahui dengan jelas alasan pertemuan tersebut. Seorang pemuda seusianya berdiri tak bergerak, menatap dengan agresif ke arah seorang wanita yang tampak setahun lebih muda darinya. Pemuda itu berpakaian bagus, menandakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya, dan dia memiliki banyak tato di tubuhnya. Sebaliknya, wanita muda itu berpakaian buruk. Pakaiannya pun sedikit usang dan robek. "Dasar pelacur sialan! Apa kamu buta? Tahukah kamu betapa mahalnya sepatu ini?" Pria muda itu berteriak. Wanita muda itu sudah sangat ketakutan. Dia sangat miskin, jadi dia pastinya tidak tahu berapa harga sepatu itu. Dia telah dikirim oleh bosnya dari pekerjaan paruh waktunya untuk membeli sepasang sepatu untuk dia